Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 25 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1448 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian tematik Islam ilmiah, membahas tema tentang haqiqatu al-jannah, tentang surga yang dirindukan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para jamaah sekalian Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pembicaraan tentang surga ini adalah pembicaraan yang sangat penting dari beberapa sisi. Sisi yang pertama pentingnya membicarakan tentang surga adalah bahwa surga bagian dari rukun yang keenam, dari rukun iman, atau rukun yang kelima dari rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan termasuk dari beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang kehidupan yang terjadi setelah kematian. Dan termasuk kehidupan yang terjadi setelah kematian adalah tentang surga dan neraka. Ini menunjukkan pentingnya membicarakan surga karena dia termasuk bagian dari rukun iman, dan la yatimul iman illa bihi,
tidak sempurna keimanan kecuali dengannya. Yang namanya rukun itu artinya adalah al-janibul aqwa atau mahiyatus syai', bagian yang paling kokoh atau inti sesuatu, itu adalah rukun. Dalam bahasa usul fikih, rukun adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Maka rukun beriman kepada hari akhir adalah tidak sempurna keimanan seseorang kecuali beriman dengannya. Dan termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhir adalah surga dan neraka. Karena yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir, mengimani seluruh apa yang terjadi setelah kematian. Kemudian sisi yang kedua, pentingnya membicarakan surga dan neraka adalah membicarakan surga dan neraka itu kebiasaan para salafus saleh, dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan surga dan neraka kebiasaan para salafus saleh. Mereka kalau duduk-duduk, kalau lagi bermajlis, yang mereka bicarakan adalah tentang surga dan neraka. Contoh misalkan hadis yang diriwayatkan dari Hani Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hani adalah seorang maula. Maula itu seorang yang asalnya budak lalu dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Akhirnya dia mengabdi kepada yang memerdekakannya, kepada Utsman bin Affan, maka disebut dengan maula. Beliau bercerita, kana Utsman idza waqafa 'ala al-qabr baka hatta tuballa lihyatuhu. Adalah Utsman bin Affan jika berdiri di sisi pekuburan beliau menangis sampai basah jenggotnya. Lalu beliau ditanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki. Engkau sering mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Nah, di sini mahallus syahid, di sini inti pendalilannya. Engkau sering mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hada. Lalu kenapa engkau menangis saat melihat kuburan? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, faqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat persinggahan kehidupan akhirat. Jika ia selamat dari kubur dan apa yang ada dalam kubur, seperti di dalam kubur ada fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur, di dalam kubur ada siksa kubur, jika dia selamat dari itu, maka fase singgah setelahnya lebih mudah. Dan jika dia tidak selamat dari kubur, maka fase apa yang setelah kubur lebih sulit dari apa yang ada di dalam kubur. Ini hadis hasan dan disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, dan yang lain-lainnya, dan sanadnya hasan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada kisah yang lain yang menunjukkan bahwa para salafus saleh
kebiasaan mereka senantiasa bercerita tentang surga dan neraka, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jil dari Bani Sulaim. Beliau bercerita, laqiyani Abu Bakar, atau dari Hamdalah Al-Usayyidi. Beliau bercerita, laqiyani Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemuiku. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya, kaifa anta ya Hamdalah? Wahai Hamdalah, bagaimana keadaan? Abu Bakar Siddiq bertanya baik-baik kepada Hamdalah. Lalu Hamdalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu berkata, nafaqa Hamdalah, yang artinya Hamdalah Al-Usayyidi sudah menjadi orang munafik, dan kemunafikan di zaman itu sangat besar, karena kemunafikan di zaman itu adalah terkenal dengan kemunafikan akbar, kemunafikan i'tiqadi. Bukan hanya sekedar kemunafikan dari sifat-sifat, tetapi kemunafikan akidah. Lisannya menyatakan Islam, tapi akidahnya masih kufur. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan? Kemudian Hamdalah bercerita, kenapa beliau menyatakan diri beliau sebagai seorang munafik. Beliau mengatakan, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan ka'anna ra'yu 'ain. Kita sering duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka tersebut kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Saking jelasnya Rasulullah SAW menceritakan surga dan neraka. Ini mahallus syahid. Ini inti pendengaran, bahwa kebiasaan para salafus salih, mereka berbicara tentang surga dan neraka. Lanjutan dari hadis, فإذا خرجنا من عند رسول صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. Tapi kalau sudah keluar dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menemui pekerjaan, bergaul dengan istri, anak-anak, maka kita sering lupa. Inilah yang dimaksud oleh Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, bahwa beliau sebagai seorang munafik. Maka apa dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq mendengar itu? Beliau mengatakan, fa wallah inna lanalqa mithla hadha. Demi Allah, aku pun juga merasakan demikian. Ya. Sekelas Abu Bakar Siddiq juga merasakan kalau di majelis itu penuh dengan kekhusyuan. Tapi kalau sudah di pekerjaan, di rumah, di hadapan anak, istri, maka juga sering lupa, sering tidak sekhusyuk ketika di majelis ini. Kemudian akhirnya mereka pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada diri mereka. Tanggapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Lau tadumuna على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم." Jikalau kalian selalu di atas keadaan yang kalian bangun dengannya dari sisiku, artinya kalau kalian keluar dari majlis keadaan kalian seperti di majlis bersamaku, maka niscaya kalian akan disalami oleh para malaikat. Kenapa? Karena kedudukannya sama. Disalami oleh para malaikat di majlis-majlis kalian, di luar majlis ilmu, di jalan-jalan kalian, di atas ranjang kalian. Walakin ya Hamdalah sa'ah wa sa'ah
sa'ah wa sa'ah. Tetapi wahai hamba, kadang seperti ini, kadang seperti ini, seperti ini. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud dengan sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, oke, kita kalau di majelis ilmu terasa khusyuk hati, terasa soleh semua, ya, terasa benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang tidak bermanfaat bila kita kerjakan. Nah, cilakanya di zaman sekarang, kadang-kadang di masjid, di majelis ilmu masih menonton hal-hal yang diharamkan. Nah, itu sangat terbalik. Padahal kalau sudah di majelis ilmu, kemudian di masjid, maka dia sangat fokus, khusyuk kalbunya menghadap kepada Allah. Kalau itu terjadi di majelis ilmu, maka kapan kita keluar dari majelis ilmu, kemudian kita merasa agak menurun kekhusyuan kita terhadap akhirat, terhadap pembicaraan tentang surga dan neraka, maka itu sebuah sesuatu yang keniscayaan. Arti sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Maksudnya, kapan kita khusyuk di majelis ilmu? Ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan pekerjaan, sibuk dengan istri, anak, maka pada saat itu boleh saja itu terjadi tanpa dibarengi dengan melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Nah, itu maksudnya. Jadi seperti musim libur seperti ini, maka pada saat itu boleh saja seorang membawa keluarganya ke tempat yang dia bisa duduk bareng dengan keluarga, makan bersama di luar, misalkan di kebun, di mana, ataupun di rumah makan, yang jelas tidak melalaikan kewajiban dan tidak melanggar larangan. Itu maksudnya. Bukan berarti sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, bukan berarti boleh bermaksiat. Bukan. Jadi jangan sampai juga terlalu saklek. Karena ada sebagian orang mengeluh, Ustaz, saya habis ngaji dikeluhkan oleh anak saya. Contoh misalkan Ramadan, habis ngaji saya dikeluhkan oleh anak saya. Kenapa? Karena bapak sesudah ngaji buka puasanya di masjid. Kemudian habis buka puasa pulang ke rumah cuma sebentar. Habis itu langsung tarawih. Ini ngaji jenis apa? Yang biasanya sebelum ngaji kita ada semacam kebersamaan di dalam bulan Ramadan, maka itu harus diatur. Habis ngaji nggak bisa ke mall, habis ngaji nggak bisa makan bareng lagi di rumah makan, maka ini sebuah kekeliruan. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu punya hak, keluargamu juga punya hak. Syaratnya adalah tidak bermaksiat, tidak melalaikan perintah atau tidak melanggar larangan. Nah, tetapi yang menjadi inti pembicaraan kita bukan itu, bahwa kebiasaan para salafus saleh, mereka sering sekali membicarakan surga dan neraka. Contoh yang lain lagi, yang ketiga dan terakhir, bahwa kebiasaan para salafus saleh membicarakan surga dan neraka, sering sekali mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayyul a'mal akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar. Beritahukan kepadaku wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ini semua menunjukkan bahwa mereka senantiasa fokus mereka adalah masuk surga, jauh dari api neraka. Dan itulah kesuksesan hakiki. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-fawzul azim di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu sebagai
al-fawzul azim. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya surat An-Nisa ayat 13, kemenangan yang besar, keberuntungan yang paling agung, kesuksesan yang hakiki, itu adalah masuk surga, jauh dari api neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Surga tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu semua adalah al-fawzul azim, yaitu kemenangan yang besar, keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang paling hakiki. Itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Lahum jannah, mereka memiliki surga tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abad, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhu wa radu an, dzalikal fawzul azim. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Itulah kemenangan yang besar. Begitu juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 16. Surat Taubah ayat 72, 89, ayat 100, ayat 111, dan banyak ayat disebutkan oleh Allah. Sekitar ada 16 ayat yang menunjukkan bahwa surga adalah al-fawzul azim. Makanya ada kitab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, seorang ulama besar yang sudah meninggal di Arab Saudi. Beliau mempunyai kitab judulnya Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin, kemenangan yang agung versus kerugian yang besar. Al-Fawzul Azim maksudnya tentang surga, dan kerugian yang paling besar maksudnya adalah tentang neraka. Baik, intinya pembicaraan tentang surga itu sangat penting dari beberapa sisi yang sudah kita sebutkan. Satu lagi ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, kenapa penting bicara surga? Karena dia bagian dari rukun iman. Yang kedua, karena dia kebiasaan para salafus saleh. Yang ketiga adalah membicarakan tentang surga itu merupakan metodologi dalam Al-Quran untuk istiqamah. Apabila futur melanda, maka sering-seringlah pelajari kembali tentang surga. Dan itu metodologi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kapan kita sedang lemah, kapan kita sedang malas, jangankan lemah, punya niat sampai. Kemarin saya di Masjid Al-Fatah, Jatinegara, saya membawakan khutbah dengan tema Al-Ibadah Al-Mafqudah, ibadah yang hilang. Bahkan di tengah orang-orang yang sudah ngaji. Dan memang khutbah itu saya tujukan kepada orang-orang yang sudah ngaji. Al-Ibadah Al-Mafqudah, ibadah yang hilang. Apa itu ibadah yang hilang? Yaitu ladzatul ibadah, kelezatan dalam beribadah, kelezatan saat mendirikan sholat. Bisa nggak kita merasakan saat sholat seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW? Ya Bilal, arihna biha, wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Beliau tidak bersabda istirahatkanlah kita dari sholat, tapi istirahatkanlah kita dengan sholat. Jadi semakin sholat semakin beristirahat, semakin lapang dada,
semakin nyaman, semakin waqumu lillahi qanitin, benar-benar berdiri khusyuk. Para ulama mengatakan kalau sudah takbiratul ihram, kemudian dia meletakkan tangan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, ini benar-benar keadaan yang paling tegak untuk menghadap kepada Allah. Ini al-qabdu al-yamin al-yasir, tangan kanan menggenggam tangan kiri, ini merupakan qaid, seperti dia tali, nggak bergerak, benar-benar khusyuk. Kelezatan ibadah itu hilang. Pergi ke masjid hanya sekedar tunai kewajiban, tetapi tidak merindukan untuk pergi ke masjid. Tidak ada rasa rindu untuk pergi ke masjid. Kemudian membaca Al-Quran sudah tidak selangkah dulu. Mata sudah kering dari air mata yang dulunya kita bisa menangis karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan tidak selezat berzikir dahulu. Itu yang sekarang menimpa sebagian besar dari kita. Berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu dengan penuh kekhusyuan, penuh dengan semangat. Kelezatan dalam menuntut ilmu agama sudah sangat berkurang, apalagi yang rutin. Yang ada euforianya semangat. Tabligh akbar yang hadir Ustaz Bukan, kemudian banyak yang hadir, kemudian foto, alhamdulillah bisa hadir di kajian. Sedangkan ilmu yang didapat, yang merupakan bekal inti dari pertemuan itu, dia tidak dapat. Hanya sekedar seremonialnya yang dia dapat. Itu namanya kelezatan ibadah. Nah, saat itu hilang, metode yang ditunjuki oleh Al-Quran adalah mengingat surga. Coba lihat dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam banyak ayat. Di antaranya pada surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantara wa min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang disukainya, seperti wanita, istri, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, binatang-binatang ternak, kemudian sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah tempat surga yang lebih baik, ya, tempat kembali yaitu surga yang lebih baik. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita, kapan seseorang terlalu tersibukkan dari ibadah gara-gara istri, gara-gara anak, gara-gara harta, gara-gara hewan ternak, maka ingat baik-baik. Obatnya agar tidak terlalu tersibukkan itu, obatnya adalah ingat di sisi Allah ada surga yang lebih baik daripada engkau yang engkau cintai. Coba deh, kalau antum sedang futur, malas, ingat surga. Saya masuk surga. Saya ingin dapatkan surga yang paling tinggi. Masa begini orang yang dapat surga? Cuma sekolah doang, kaum rebahan. Masa begini orang yang ingin dapat surga Firdaus? Cuma nggak pernah baca Quran setiap harinya. Lisannya kering dari baca Quran. Bahkan kadang-kadang kalau sholat berjamaah, dia adalah masbuk. Masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu apa? Ya, sebelum salam imam. Masbuk paling terakhir. Itu pun
ketika mau menambahkan apa yang kurang dari dirinya, dari sholatnya, karena dia masbuk tadi, itu pun juga cepat-cepat. Sudah masbuk, kemudian cepat-cepat. Nanti hatinya keras. Penyebab semua yang saya sebutkan, lezatnya ilahi, lezat, kehilangan lezat beribadah itu dosa. Karena bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali apa yang mereka lakukan dari dosa itu menutupi hati, sehingga lezat beribadah itu hilang di dalam diri. Hilang di dalam diri. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Contoh yang lain lagi, misalkan dalam surat Ali Imran ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Sungguh aku akan menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari sisi Allah, dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik. Selalu seperti itu. Kapan seseorang dia mulai futur, lemah, maka ingat baik metodenya, ingat surga. Di sini pentingnya membicarakan surga. Contoh yang lain, misalkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagiku. Kapan seseorang melalaikan perintah, melanggar larangan gara-gara anak dan harta, seperti sholat, kadang-kadang terlalaikan gara-gara syahwat, itu pasti. Yang melalaikan sholat, pasti dia sedang sibuk dengan syahwat. Itu pasti. Karena Allah berfirman akan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada orang-orang yang mengganti mereka dengan generasi yang buruk, yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Kapan itu terjadi? Maka ingat baik-baik ayat ini, At-Taghabun ayat 15. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang lebih besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang bermaksiat gara-gara anak dan istri? Ingat Pak, anak dan istri bisa jadi musuh. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak kalian, istri kalian bisa jadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya anak dan istri bisa jadi musuh? Dijelaskan oleh Al-Hafidh oleh Imam Mujahid rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Al-Hafidh, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, yahmilu rajul ala qati'atir rahim wa ma'siyati rabbih. Seseorang akhirnya memutuskan hubungan rahim gara-gara anak dan istri. Dia putus hubungannya dengan kakaknya, adiknya, dengan temannya, dengan orang tuanya, gara-gara anak dan istri. Atau seseorang akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara anak dan istri. Kenapa? Fala yastati'u ar-rajulu ma'a hubbi illa an yuti'a. Dia tidak sanggup untuk tidak bermaksiat karena saking cintanya kepada anak dan istri. Maka hati-hati. Nah, kapan itu terjadi? Ingat surga. Niscaya dia akan kembali mendekat. Dia akan kembali di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Setengah jam saya berbicara tentang muqaddimah. Sebenarnya ada muqaddimah yang lain. Di antaranya, bolehkah kita berharap surga dalam ibadah kita? Nah, itu nanti kalau ada sesi pertanyaan saya akan jawab. Kita sekarang masuk kepada apa sifat-sifat dari surga yang dirindukan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama tentang surga adalah
pengertian surga. Apa itu surga? Para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Imam Ibn Baz, kemudian juga Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-jannah al-jazaa. Jannah, surga adalah ganjaran pahala yang besar. Alladzi a'addahu Allah li awliyaihi as-salihin. Yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang saleh. Na'imun kamil la yashubuhu nafs. Surga adalah tempat penuh dengan nikmat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit. Kalau saya sering membahasakan, dan ini juga berdasarkan hadis Rasul, bahwa surga itu penuh, tempat penuh dengan nikmat yang sempurna, yang tidak pernah bisa dibayangkan sama sekali kenikmatannya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannah la khatara laha. Jannah, surga, tidak pernah bisa dibayangkan walau sedikit. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat nikmatnya yang sempurna tadi oleh satu mata, tidak pernah didengar nikmatnya yang sempurna tadi oleh satu telinga pun, tidak pernah terbesit nikmatnya yang sempurna di surga tadi oleh satu kalbu pun. Kebayang aja enggak? Itu adalah pengertian surga. Surga adalah ganjaran yang paling besar, dan dia adalah tempat penuh nikmat yang sempurna yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu adalah ringkasan pengertian surga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan mengabarkan hal itu, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah berfirman, ini hadis qudsi, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ganjaran yang tidak pernah dilihat oleh mata satupun. Kalau kita berbicara ilmu bahasa Arab, ma la 'ainun ra'at. Ma itu namanya ismul mausul, kata yang menunjukkan kepada keumuman. Lamun nafi. Kemudian setelahnya ada la ainun. Ainun mata. Ainun ada dua tasdidnya, itu namanya dalam bahasa nahwu nakirah. Nakirah itu sesuatu yang belum ditegaskan mata siapa. Dan itu menunjukkan juga kepada keumuman. Artinya kalau diterjemahkan secara mudah memahami dalam bahasa Indonesia, surga, aku telah sediakan untuk hambaku surga yang tidak pernah mata siapapun melihatnya. Surga yang tidak pernah mata siapapun melihatnya, bahkan mata manusia siapapun, mata jin siapapun tidak pernah melihatnya. Wala udhun sami', yang tidak pernah satu telinga siapapun mendengar kenikmatan. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit pada qalbu seorang makhluk pun, manusia pun, tentang kenikmatannya. Lukhra, sebagai simpanan, ballahu mattala'tum alaihi, yang kalian akan hadapi nanti, rasakan nanti setelah kalian masuk ke dalamnya. Dan ini persis seperti
surat As-Sajdah ayat 17. Allah berfirman, "Fala ta'lamu ma nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka seseorang tidak pernah mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari hal yang menyejukkan pandangan mata sebagai ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kalau ingin membayangkan, coba perhatikan hadis ini, bisa nggak terbayangkan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana inti hadis ini adalah bahwa hal yang paling kecil di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Contoh hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mawdhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Yang artinya tempat saut. Saut itu adalah tempat yang paling kecil di dalam kebun-kebun. Biasanya ada tempat yang paling kecil. Satu tempat yang paling kecil di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wow. Bisa dibayangkan? Makanya contoh yang lain yang tidak bisa dibayangkan juga. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Khadijah atatka." Ini Khadijah datang kepada engkau. Wa ma'aha idamun wa idam. Dan bersamanya ada makanan, ta'amun wa idam. Makanan dan lauk. Fa idza ja'atka, kalau dia mendatangimu, faqra' minni wa min rabbi as-salam. Maka bacakan salam dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Dan berikan ia kabar gembira mendapatkan sebuah rumah di dalam surga. Min qasab la sakhaba fihi wa la nasab. Surga, rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu. Tapi bambunya berlian. Atau pernah lihat berlian? Sebagian dari kita tidak pernah lihat. Ini rumah dari berlian. Bisa dibayangkan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma syai'un minad dunya mimma fil akhirah illa asma." Tidak ada yang sama dari apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat kecuali cuma nama. Tidak bisa pernah dibayangkan indahnya surga. Dan ini yang membuat kita merindukan surga. Saya pernah menjelaskan tentang hadis tentang ayat Al-Quran. Di dalam surga ada mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di dalam surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai yang isinya khamrin ladzatin lisyaribin. Saya bacakan surat Muhammad ayat 15. Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anhar, di dalamnya sungai-sungai min ma'in ghairi asin. Sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Ada di dunia air yang tidak berubah. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, tidak ada basi. Di dalam surga tidak pernah ada kebasian. Wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Pernah bisa membayangkan ada sungai isinya khamar, sungai isinya susu, sungai isinya madu. Yang ada cerita khurafat sufiyah
turun hujan susu. Cerita khurafat sufi itu ya benar. Kita tidak bisa membayangkan yang ada di dalam surga. Saya ketika baca ayat ini, ada seorang kakek-kakek bilang setelah kajian, biasanya kajian kemudian kita duduk di kamar panitia, datang kakek-kakek, Ustaz sudah mengajarkan ilmu yang menyimpang. Saya bilang, ada apa kek? Kita tidak boleh nyanggah begitu keras karena sudah tua. Ada apa kek? Ustaz, khamr itu mau di dunia atau di akhirat tetap haram. Maka saya katakan beda. Di surga Allah berfirman, khamrin ladzatin lisyarib. Minuman khamr yang lezat untuk meminumnya, bukan mabuk meminumnya. Karena pengertian khamr adalah kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, ini para ikhwan, itu pengertian dari surga. Intinya, kita tidak bisa membayangkan nikmat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya poin yaitu tentang masuk ke dalam surga. Ini poin tentang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya kepada surga, ke dalam surga, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai jika mereka mendatangi surga dan kemudian dibuka pintu-pintu surga, maka penjaga surga berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kalian, sungguh kalian sudah berbuat baik selama hidup di dunia, maka masuklah kalian kekal di dalamnya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di, ahli tafsir di abad ke-13 Hijriah, beliau mengatakan orang-orang yang digiring masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah mereka? Yaitu orang-orang yang bertauhid bitauhid wal amal bi ta'ati. Orang yang bertauhid dan beramal dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan digiring oleh Allah dengan kemuliaan, sauqa ikram wa i'jaz, penggiringan, pemuliaan dan penggiringan penuh dengan kewibawaan. Itu cara penghuni surga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digiring ke dalam surga, idal jannah zumara. Zumara artinya farihin mustabsyir, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan, berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara masuk surganya penghuni surga. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, ketika Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya. Siapa yang bertakwa? Yang bertauhid dan mengerjakan ketaatan. Ingat baik-baik, tauhid sering kita diajari oleh ustadz kita, berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya dukun, tukang ramal, pawang hujan, tidak pakai jimat, tidak bersumpah dengan nama selain Allah. Iya, itu tauhid. Tetapi jangan lupa, termasuk dari tauhid adalah bersandar qalbu hanya kepada Allah.
Karena sebagian orang ada yang bertauhid tetapi dia bersandar kubu kepada selain Allah. Sarana senantiasa dia sandari. Contoh, kalau di zaman sekarang yang katanya ekonomi lagi sulit, berdagang lagi sulit, kemudian dia punya kenalan yang diluaskan rezekinya, maka setiap kali dia berhubungan dengan kenalan tersebut seperti dia menghamba kepada kenalan tersebut. Seakan-akan kenalan yang diluaskan rezekinya tersebut bisa menolong dia seluruhnya. Dia lupa itu hanya sarana. Dia harus bersandar qalbunya hanya kepada Allah. Kalau ditelepon oleh orang yang diluaskan rezekinya tersebut, sampai benar-benar perhatian, siapa? Mana tauhidnya? Ya. Kalau seandainya orang yang kita anggap bisa menolong kita tersebut melalaikan perintah, melanggar larangan, diam saja, nggak berani amar ma'ruf nahi munkar. Orang bertauhid tidak begitu. Kemudian termasuk tauhid adalah ketundukan dan ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Jadi ingat baik-baik, tauhid itu bukan hanya sekedar ikhlas beribadah. Enggak, ikhlas tunduk patuh kepada Allah. Apapun perintah laksanakan, apapun larangan jauhi. Tunduk patuh secara mutlak, without reason, tanpa alasan. Alasannya cuma satu, karena kita hamba yang bertauhid. Saya beri contoh. Termasuk tauhid, orang mengerjakan kesepakatan yang sudah disepakati. Jangan sampai ada di tengah masyarakat kesan, enggak mau urusan muamalah sama ikhwah susah, tidak sesuai dengan kesepakatan, berhutang nggak bayar, cuma bisa qadarullah, cuma bisa afwan akhi, nggak bayar ya. Itu tauhid. Jangan sampai ada kesan orang yang sudah ngaji itu malas untuk menyepakati kesepakatan. Seorang ustadz atau seorang pengajar di sebuah sekolah sudah taken kontrak 1 tahun, kemudian dia keluar seenaknya karena ada sekolah yang bisa menampung dia dengan gaji yang lebih besar. Nggak boleh. Seakan-akan pesantren adalah tempat yang bisa untuk mengkhianati amanah dan kesepakatan yang paling sering. Boleh kalau pokoknya lembaga pendidikan Islam itu melalaikan kesepakatan, itu boleh. Seakan-akan begitu. Ini kurang menerapkan la ilaha illallah. Tauhid itu bukan hanya sekedar beribadah yang ikhlas, tidak riya, tidak ujug-ujug. Tauhid itu ketundukan mutlak hanya kepada Allah. Tauhid termasuk di dalamnya aplikasi tidak memutuskan hubungan rahim. Tauhid termasuk di dalamnya suami yang tidak bakhil kepada istrinya, istri yang tidak nusyus kepada suaminya. Itu tauhid. Nah, ini para ikhwan. Jadi jangan sampai hanya betul kita sering diajarkan tauhid oleh ustadz kita, jangan berdoa kepada orang mati, tidak pakai jimat. Saya kira saya sudah bertauhid. Akhirnya meremehkan kesepakatan, meremehkan amanah, meremehkan dusta, meremehkan riba, meremehkan simpan pinjam, meremehkan hubungan laki-laki perempuan yang bukan mahram dengan dalih sudah jadi ikhwan kibar, sudah lama ngaji. Ya. Tauhid nggak begitu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk pembicaraan yang berkaitan dengan surga adalah
semua orang yang mau masuk ke dalam surga harus dibersihkan dulu sebersih-bersihnya. Ini menarik sekali, terutama kalau saya sedang live media sosial, di antaranya live TikTok. Banyak sekali yang musuh. Musuh itu dalam artian menghina. Setan, sutat tudus lu. Maksudnya Ustaz sampai lu gitu. Laknatullah alaik sampai gitu. Padahal saya sedang baca ayat Quran, hadis Rasul. Maka saya berpikiran sebagaimana Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau urusannya itu mengenai pribadi, dimaafkan. Tapi kalau sudah urusannya mengenai akidah, menghina agama Allah, menghina Al-Quran, menghina ayat Nabi, hadis Rasulullah SAW, menghina sunnah Rasulullah SAW, maka saya ucapkan sampai jumpa di qantarahnya Allah SWT. Salah satu pemandangan dan pengetahuan dan keyakinan yang wajib kita ketahui tentang surga adalah sebelum masuk surga harus ada pembersihan sebersih-bersih. Dan itu terjadi di mana? Di sebuah tempat namanya qantarah. Nah, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang yang beriman akan selamat dari api neraka. Sebelumnya saya ingin ingatkan, jangankan kita yang masih keras perkataan, kadang-kadang tidak lembut, kemudian akhlak masih kurang. Nabi Muhammad SAW, apa kurangnya akhlak Rasul? Apa kurangnya lembut Rasul? Masih saja ada yang mengatakan majnun, orang gila, sahir, tukang sihir, masyhur, kena sihir. Jadi kalau seandainya ada seorang pendakwah, dakwahnya aman-aman aja, ingin diterima saja, tidak mungkin. Karena dia harus amar ma'ruf dan jangan lupa nahi. Nahi mungkar ini yang menimbulkan banyak musuh. Kalau cuma ayo sholat, ayo selawat, apalagi ayo selawat dangdut, nah itu banyak pengikutnya. Kalau sudah mencegah kesyirikan, mencegah perbuatan bid'ah, mencegah perbuatan maksiat, nah itu banyak usaha. Itu berarti benar-benar berdakwah. Nggak bisa orang berdakwah itu ingin disenangi oleh manusia, tidak bisa. Nah, lanjut. Yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman akan selamat dari api neraka. Apa maksudnya? Kita ini sudah ditetapkan akan melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Jadi ada neraka jahanam dibentangkan di atasnya sirat. Sirat sifatnya minimal ada 6. Yang pertama, ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Adaqqu minasy'ar, lebih tipis daripada rambut. Dahidhun mazillah, licin, menggelincirkan. Wa fi hafataihi kanadi, samping-sampingnya besi bengkok, diperintahkan untuk mengambil orang. Kemudian gelap, kita disuruh jalan. Makanya ada yang ta'annaqa rijl, kadang ada yang bergelantungan kakinya, kadang ada yang bergelantungan tangannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Famakhdhushun najin wa makhdhushun finnar." Ada yang selamat sudah tercabik-cabik, ada yang tidak selamat terambil oleh besi tadi kemudian dicuburkan. Ini semua berdasarkan apa? Amal. Semua yang berjalan itu akan diberikan cahaya, karena yang gelap diberikan cahaya. Kemudian cahayanya berdasarkan Umdu ala qadri nurikum, kata Rasul. Silahkan jalan kalian di
sesuai dengan cahaya-cahaya kami. Cahaya itu berdasarkan, bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan bagus rupa, bukan berdasarkan jabatan yang tinggi, berdasarkan amal. Nah, kalau sudah selamat, baru dia dikontrol. Kontrol tempat bainal jannati wan nar, sebuah tempat antara surga dan neraka. Fayuhbasuna ala qalqa bainal jannati wan nar, dia ditahan, dikontrol di antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dhihi min ba'd madhalim kanat bainahum fid dunya, maka diambil qisas. Ini yang saya katakan tadi, sampai jumpa di kontrol. Diambil qisas yang terjadi di antara mereka saat kezaliman terjadi di dunia. Bahkan sampai-sampai kambing yang patah tanduknya akan didatangkan, mengambil qisas dari kambing yang mematahkan tanduknya. Cuma bedanya, kalau hewan saat dikontrol, diambil qisas, setelah selesai dia jadi debu, jadi tanah, jadi pasir. Makanya ada ayat yang berbunyi, ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya aku menjadi tanah. Itu maksudnya adalah setelah diqisas selesai. Kemudian lanjutnya, fa in hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhul jannah. Kalau sudah bersih, benar-benar suci dari kezaliman apapun, karena konsep hisab di hari kiamat dari Allah adalah la zulma alaikal yaum, tidak ada kezaliman sedikit. Tadi kaidah yang saya sebutkan, la adalah huruf peniadaan. Setelahnya kalau seandainya dia kata nakir menunjukkan kepada keumuman, tidak ada kezaliman apapun terjadi di hari kiamat sampai benar-benar bersih, baru diizinkan masuk ke dalam surga. Ini ilmu pengetahuan kita yang harus kita yakini tentang surga, bahwa tidak bisa masuk ke dalam surga sampai benar-benar selesai urusan kita dengan manusia. Nah, yang menariknya, berarti kita ini kan banyak keterikatannya dengan manusia. Ghibahin orang, bahkan kadang-kadang ghibahin, di zaman sekarang ghibahin ahli ilmu. Ini yang sering terjadi dan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, saya tidak pernah melihat zaman yang umat Islam banyak menghina ulamanya kecuali zaman sekarang. Coba saya tanya, di mana mereka mencela para ulamanya? Di medsos, melalui komentar. Maka mudah-mudahan yang ngaji pada pagi ini termasuk yang dijaga oleh Allah SWT. Lisannya dijaga, jari jemarinya, tulisannya dijaga oleh Allah SWT. Baik, sudah habis waktu, belum menyebutkan sifat-sifatnya, baru 2. Ya, mungkin nanti kalau ada jadwal lagi ke Masjid Al-Amanah, mudah-mudahan setiap Sabtu pekan kedua dilanjutkan di sini. Saya tergantung panitia yang minta, yang mana ini awalnya kajian di Masjid Al-Ukhuwah, kemudian dipindah ke sini katanya. Saya ikut saja. Yang jelas sebenarnya pembicaraan yang akan dibicarakan juga adalah orang-orang setelah ini, poin tentang orang-orang pertama yang masuk ke dalam surga. Siapa manusia pertama, siapa umat pertama, siapa kelompok pertama yang masuk ke dalam surga Allah. Tapi meskipun sedikit, mudah-mudahan yang sedikit ini membuat kita tergugah untuk merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ngisi kajian, kemudian ada orang yang berkomentar, Ustaz,
saya ingin masuk surga, tapi setelah dengar kajian ini saya ingin banget masuk surga. Cuma kan saya tahu diri saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana kelakuan saya, kita tahulah masing-masing. Kalau begitu boleh nggak Ustaz saya berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, walau emperannya aja. Nah, jawabannya nggak boleh. Kalau sudah urusan surga, kata Rasulullah SAW, idza sa'altumullah is'aluhul firdaus innaha a'lal jannah. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Sesungguhnya dia surga yang paling tinggi. Jadi harus optimis. Bahkan kita berhak untuk meminta kepada Allah surga firdaus tanpa hisab. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wa adab. Ya Allah, mudahkan kami masuk ke dalam surga firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara seorang istri untuk mengembalikan kesadaran suami agar mau menghadiri kajian ilmu secara offline karena selama ini mencukupkan via YouTube? Ini adalah hasil dari COVID-19. Maka kalau ditanya cara menyadarkan suami, jawabannya adalah beritahukan kepada suami bahwa menghadiri kajian offline itu yang lebih utama, sedangkan online bagaikan tayamum. Kalau tidak bisa berwudu, maka silahkan bertayamum. Tapi kalau seandainya dia menghadiri kajian offline, maka itu adalah yang paling utama. Disebabkan karena beberapa sebab. Satu, hadis-hadis dan contoh-contoh para salafus saleh, mereka senantiasa menghadirinya secara langsung di majelis ilmu. Hanya kalau ada keadaan darurat saja, seperti misalkan antara Umar bin Khattab dengan temannya. Beliau karena pekerjaan duniawi, akhirnya beliau bergantian dengan temannya. Yang satu menghadiri, yang satu bekerja. Nanti yang satu menghadiri, yang satu bekerja. Tapi yang menghadiri ini memberitahukan kepada yang tidak hadir. Itu karena ada uzur. Adapun kalau sengaja untuk tidak hadir di kajian offline, maka banyak ketinggalan kebaikan-kebaikan. Meskipun kita katakan kajian online boleh, tidak mengharamkan, tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang tertinggal saat kajian, tidak menghadiri kajian offline. Karena kalau sudah online Pak Eva, samping kiri nasi goreng, samping kanan pisang goreng, ya. Ustadznya ngobrol, dia ngobrol juga, tidak ada kekhusyuan. Dan kenapa saya katakan tadi seperti wudhu dan tayamum, itu saya ambilkan dari perkataan Fadilah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, ulama besar di Arab Saudi, termasuk majelis ulama besar di Arab Saudi. Dia mengatakan kajian offline itu seperti wudhu, kajian online seperti tayamum. Kapan boleh tayamum? Ketika tidak bisa berwudhu. Nah, seperti itu. Cukup kiranya. Atau ada pertanyaan? Nah, silakan. Bolehkah kita mengharap surga dalam hidup kita berawal? Terus apa kiat-kiat kita agar kita tidak berputus asa dan mudah-mudahan dalam menghadapi takdir Allah tentang surga dan neraka yang telah di lauh mahfuz. Barakallahu. Saya ingin kasih adab dulu ya. Dan ini beberapa masjid yang saya ajari, kalau bertanya kepada Ustaz, bukan hanya kepada saya, kepada Ustaz atau kepada yang mengajari kita ilmu agama, maka doakan dulu Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Dan itu yang kita dapati di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis masyayikh kita. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah berbuat baik kepada engkau, wahai guruku. Seperti itu. Bukan hanya untuk saya, tapi semua. Dan ini adab dalam bertanya. Baik, adapun jawabannya adalah boleh berharap surga.
Kenapa? Hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mintalah surga. Kalau berharap surga tidak boleh, tidak mungkin. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berharap surga. Allah apa dalilnya? Surat Al-Mutaffifin. Khitamu misk. Surga itu diliputi dengan minyak wangi misik. Kita bisa bayangkan masjid ini pakai minyak wangi misik? Ya bisa. Makanya surga nggak bisa dibayangkan. Nikmatnya itu nggak bisa dibayangkan. Perempuan di surga nggak bisa dibayangkan. Coba, bandonya penghuni surga, si perempuan ini bando penghuni surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau keluar satu jempolnya penghuni surga dari perempuan, itu dunia dan seisinya akan terisi bau wanginya. Bisa dibayangkan? Nggak bisa. Dan salah satu yang paling agung yang tidak pernah bisa dibayangkan, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah." Jika penghuni surga masuk ke dalam surga, qala Allah berfirman, "Ya ahlal jannah." Wahai penghuni surga, hal raditum, apakah kalian rela puas dengan nikmat yang aku sediakan? Kemudian penghuni surga menjawab, wa ma lana la narda. Kenapa kita tidak merasa rela dengan nikmat ini? Laqad najjaytana minan nar wa bayyadta wujuhana wa a'taytana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Sungguh engkau telah menyelamatkan kami dari neraka, memberikan cahaya pada wajah kami, memberikan nikmat yang engkau belum pernah berikan kepada seorang pun di alam semesta. Kemudian Allah berfirman, hal azidukum, maukah aku tambahkan kepada kalian? Penghuni surga kemudian heran dan berkata, ayyu syai'in afdalu min hadha, ada yang lebih indah daripada nikmat-nikmat ini ya Allah? Fayakshiful hijab. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya. Kemudian penghuni surga yang yanzuruna ila rabbih, melihat kepada Rabbnya, melihat kepada zat yang dia ibadahi selama ini. Dia ruku sujud hanya karena saat tersah diambil wudhu, sholat kepadanya. Kalau ingin sesuatu dia tinggal menadah tangan, dikabulkan oleh dia. Hafal, dan dia jaga hafalan Al-Quran yang merupakan kalamnya. Capek Pak, menghafal Al-Quran capek, lebih capek lagi menjaga. Tapi zatnya belum pernah kita lihat. Sangat dirindukan. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallah, demi Allah, laisa syai'un ahabba ilal ahlil jannah minan nazari ila rabbih." Tidak ada nikmat yang paling besar dan paling dicintai menurut penghuni surga kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah, nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu penuh dengan kegembiraan, melihat kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh seseorang berharap untuk mendapatkan surga,
Karena Allah berfirman, khitamu misk. Surga itu diliputi dengan minyak wangi misk yang sangat wangi. Makanya baunya bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Makanya orang ketika dijauhkan dari bau surga, itu benar-benar terhina. Baunya seperti tidak mencium. Kemudian Allah berfirman setelahnya, wa fi dzalik falyatanafasul mutanafisun. Pada hal itu, ayo lomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemarin saya khutbah tentang lezatnya ibadah yang hilang, yaitu lezatnya beribadah. Salah satu hal obat agar lezat kembali ibadah yang hilang tersebut, cuma satu obat. Agungkan Allah dengan sebut-sebut. Agungkan Allah. Muliakan Allah dengan sebut-sebut. Rindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya akan lezat kita kembali. Maksiat yang dengan mata ini yang sudah sangat biasa sampai tidak terasa lagi dosanya. Maksiat dengan telinga ini yang sudah sangat biasa sampai tidak terasa lagi dosanya. Kawan saya karena Allah, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Binata Dajjah Hafizullah pernah berkata, din wali Allah di zaman sekarang adalah orang yang bisa menjaga mata dan telinga, dan itu sangat sulit. Itu dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita di dalam surga itu maka berlomba-lomba. Tidak mungkin kalau tidak boleh Allah memerintahkan untuk berlomba. Dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari kalian surga. Tidak mungkin kalau tidak boleh kemudian seseorang diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba bersegera menuju surganya Allah Subhanahu. Adapun pernyataan kaum sufi yang mengatakan jika kamu beribadah ingin surga itu adalah ibadahnya para pedagang. Kapan ada untung beribadah, dan itu adalah sebuah kesyirikan. Maka kita jawab, tidak mungkin Allah memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, dan tidak mungkin Rasulullah SAW menunjuki jalan untuk melakukan kesyirikan. Kemudian kita jawab juga kepada para orang-orang ahli tasawuf yang menolak beribadah demi surga, sampai mereka mengatakan kami beribadah bukan karena ingin surga dan bukan karena takut kepada neraka. Kita katakan itu sikap kesombongan dan sikap ketidaktahuan tentang agungnya nikmat surga. Kemudian jawaban yang ketiga, di dalam surga bukan hanya sekedar makanan, minuman, tempat tinggal yang indah, perempuan-perempuan. Enggak, di dalam surga ada Allah Jalla fi'ala. Maka boleh seseorang beramal berharap surganya Allah SWT. Cuma yang jadi masalah, amal kita ini tidak bisa menjadi berperan antara kita dengan surga. Contoh, ya Allah, saya puasa dari mulai balik sampai mati. Mana surga saya? Ya Allah, saya sholat dari mulai balik sampai mati. Mana pahala surga sholat saya? Kenapa? Karena satu nikmat mata yang Allah berikan kepada kita tidak bisa membayar dengan, tidak bisa kita bayar dengan ibadah, semua ibadah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita agar tetap berbaik sangka dan tetap semangat karena nikmat surga sudah ditentukan, penghuni surga sudah ditentukan. Saya sering katakan, sebagian kesalahan besar sebagian orang ketika berbicara tentang takdir adalah dia menghayal nasibnya. Nah, paham baik-baik. Dia menghayal nasibnya. Saya nanti kalau
neraka ngapain juga ibadah. Itu namanya menghayal. Makanya pertanyaan antum ini hampir sejenis dengan pertanyaan para sahabat. Wahai Rasulullah, rufi'atil aqlam, pena sudah dicatat, jaffatis suhuf, lembaran lawal mahfuz sudah kering, takdir sudah ditentukan, penghuni surga dan neraka sudah ditentukan. Fafi mana? Ngapain beramal? Apa kata Rasulullah? Ya man, tugas kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa. Semuanya akan dimudahkan sesuai takdirnya. Tugas kita beramal. Jangan menghayal. Nanti kalau seandainya saya neraka, ngapain juga beramal? Capek-capek beramal, tinggal satu hasta dengan surga, ternyata penghuni neraka. Akhirnya masuk neraka. Tugasmu beramal, bukan tugasmu itu adalah motivasi kita agar tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk kita kembali. Kita cukupkan qiraat majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.